the city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kalau pagi-paginya kayak begini, panasnya gue berasa kayak di Jakarta kalau pas jam-jam olahraga, tau gak? Panasnya kayak begini nih. Masih 79 derajat Fahrenheit. Jadi kalau Jakarta sebenarnya nggak begitu panas sampai parah banget sih. Cuman emang humidnya aja yang berasa banget itu kalau udah telat minum aja, kurang cairan sedikit langsung puyeng pala itu. Nah udah nggak hampir beda lah sama yang gua rasain di sini sekarang ini. Kalau dehidrasi sedikit aja udah langsung puyeng pala. Kita pick up dulu yuk. Gimana? Yeah. Thank you. Thank you. Alright, thank you. Tapi ini bener kok, panas-panas kayak gini bikin males ngomong. Soalnya udah nggak konsentrasi lagi. Udah kepikiran sama panasnya terus. Naiknya cepet, udah 85 derajat. Padahal ngambil ke dalam tadi cuma berapa lama? Nggak lama, ngantrinya juga masuk ke dalam. Langsung dipanggil sama mbaknya sekitar 10 menit lah. Gue ngambil yang ini, dia keluar langsung 86. Cuman enaknya ini ya, si Bagong ini dia di paha, di sekitaran sini, daerah badan, daerah kaki, panasnya tuh kita nggak kena. Jadi nggak ada yang namanya anget-anget kena panas mesin gitu, lagi panas-panas nggak ada. Itu enaknya. Kemarin gua ada cerita kan yang masalah penembakan di freeway, dan udah beberapa orang itu yang ketangkep. Ini gue nggak tahu, tenggorokan gue masih kayak kering aja. Ada berapa ya? 2 orang kalau nggak salah yang udah masuk berita yang ketangkep. Jadi yang satu emang di kampungnya udah rese tuh orang, tapi nggak ada yang curiga ke situ. Iya, sampai ada yang ngasih tahu deskripsi orangnya kayak apaan, baru tetangga-tetangganya pada curiga juga. Iya, terus yang satunya lagi ketahuannya kelihatan dari kamera. Jadi mobil-mobil baru itu kan ada fiturnya yang udah pakai kamera kan, kamera depan, belakang, kanan, kiri. Jadi dia nggak tahu pertamanya dia yang nembak. Terus akhirnya kita pick up dulu. Oke. Iya, dan alhamdulillah gue udah vaksin juga, walaupun baru yang pertama ya.
Karena yang gue pikir awalnya itu ngantrinya yang bikin gue males. Kan setiap gue ngelewatin tempat-tempat vaksin kayak begitu, orang-orang ngantrinya panas-panasan kayak begini, ngantri kan bikin ogah. Minggu lalu gue pas balik ngojek siang ya, gue pikir gue cek daerah rumah gue yang bisa vaksin langsung yang mana. Ternyata ada banyak. Terus gue nyoba kalau yang bikin appointment, gue nyarinya tuh yang di daerahnya tertutup gitu ya, maksudnya ada AC-nya lah. Jadi misalnya ngantri juga nggak ngantri di luar. Akhirnya ada di shopping center. Udah gue bikin appointment di situ buat hari itu juga ya. Jadi gue bikinnya pas habis zuhur. Terus appointmentnya jam 4. Gue datang juga nggak lama. Gue datang suruh nunggu 10 menit kalau nggak salah buat disiapin ya. Udah vaksin deh. Really hot, right? Outside, yeah. Yeah. Like ready to go out. Is it her? No, just do it. Not really. That's it. That's it? That's it. Do it again. Next time I'll do it with the No. baby, you know? It's her. Okay, so just hang tight 15 Okay, minutes for 15 minutes? Okay, thank you so much. Okay, no Appreciate it. problem. Thank you. Thank you. Kemarin itu gue vaksin pakai Pfizer. Awalnya gue nyari itu yang Johnson & Johnson. Tapi daerahnya jauh-jauh semua. Rada males juga kalau pas panas-panas. Gue kepengen Johnson & Johnson soalnya dia cuma sekali suntiknya vaksinnya. Karena daerah-daerah sini appointmentnya rada lama dan jarang ada. Bath. Thank you so much. You too, thanks. Ya sebenarnya Johnson & Johnson enak itu cuma sekali doang. Tapi ya gitulah. Gara-gara males jauh sama males nunggu. Karena emang kebanyakan orang milihnya itu yang pengen sekali aja. Akhirnya gue suntik pakai Pfizer. Dan awalnya nggak apa-apa, nggak masalah gue, nggak enek, nggak muntah, nggak pusing, cuman dia sakit yang pas disuntiknya aja, di tempat daerah yang disuntik aja rada sakit. Tapi gue pakai minyak tawon biar nggak bengkak. Dan besoknya pas gue ke nyokap baru berasa lemes, badan kayak demam juga. Tuh ada tuh yang pakai skuter tadi cewek. Iya demam gua. Gue nggak tahu juga demamnya kenapa. Padahal gue minum Tylenol, terus gue nggak ngerasain demam, nggak ngerasain sakit karena Tylenolnya masih fungsi. Yang obat buat nurunin panas sama biar nggak sakit. Jadi gue sakit 3 hari. Yang hari keduanya
udah nggak demam, cuman masih berasa kayak pusing-pusing aja. Kalau gue mikirnya ya positif aja lah, namanya orang vaksin. Sama aja gue lagi kecil juga, atau adik-adik gue pas bayinya pada divaksin juga kan pada demam juga besoknya. Cuman kan masing-masing beda ketahanan tubuhnya juga, usia juga. Dihubung-hubungin sama usia, tapi bener. Makanya sebelum kita vaksin itu kan kita ditanyain, lo ada nggak alergi sama obat? Atau alergi sama sesuatu lah, kayak alergi sama penisilin, atau apa lagi, melamin, atau apa lagi gitu. Kebanyakan orang itu mereka nggak tahu, dan mereka nggak periksa dulu sebelumnya, dan historinya mereka itu sakit apa, atau alergi sama apa itu mereka nggak pernah tes. Dan kebanyakan di dokter-dokter juga jarang dikasih tahu juga kalau misalnya kita alergi sama obat atau sesuatu ya. Kalau gue sih lebih alergi ke ini, ke omongan netizen. Alergi enggak lah. Bodoh lah, suaranya juga rada berbek-berbek. Panas gua, kepanasan asli. Iya, hari keduanya aja sih sebenarnya gue yang demam, terus rada puyeng-puyeng begitu. Hari ketiganya demamnya gue udah enggak, cuma tinggal pusing-pusingnya aja. Gue pikir udahlah, gue gak kerja dulu lah, daripada gue kerja juga ntar kenapa-napa, gue pikir. Iya, jadi kalau gue lihat ya, kenapa ada yang meninggal, ya karena itu, karena alergi sama obatnya. Tapi aduh, alergi sama obat tapi dia nggak tahu kalau dia tuh alergi sama sesuatu. Ya jadi balik lagi lah, nggak semua orang itu punya kekebalan tubuh yang sama, kekuatan yang sama. Kalau gue bilang sih takaran dosisnya aja sih. Sok ngomongnya sok dokter. Padahal mah bekas pemakai. jadi omongannya tentang dosis. Iya, sekarang yang pemakai aja lah. Kalau lu makainya kebanyakan kan over, you bisa mati juga. You bisa mati ngomong. Ya kan? Kalau lu kebanyakan over, lu kan mati juga. Sama aja. Obat gitu, obat kalau kebanyakan kan jadi racun. Dan rata-rata di restoran yang kita lihat kan udah pada nggak pakai masker. Jadi karena alasannya nggak pada pakai masker sekarang itu di sini, dari California sendiri lah, itu yang at least yang udah vaksin, walaupun yang vaksin pertama itu udah hampir 20 juta. 20 juta lebih. Dan yang full vaksin itu udah 17-18 jutaan. Dan dibolehin nggak pakai masker kalau udah full vaksin. Pick up
Ini GoPro-nya juga kepanasan, bolak-balik mati aja. Jadi gua vaksin gue yang Pfizer itu mesti 2 kali, sama kayak Moderna, mesti 2 kali, dan jaraknya jadinya minggu keempatnya kita mesti vaksin yang kedua. Iya, gue kadang-kadang ada pertanyaan di diri gue sendiri begini nih, kenapa orang-orang yang nggak percaya itu justru nggak kena COVID? Ada nggak lu pertanyaan kayak begitu juga? Jadi sebenarnya bukan ada nggak sih yang kena COVID, yang dari mereka yang nggak percaya ya? Jadi jawabannya walaupun ada, mereka itu nggak bakalan bilang iya gue kena akhirnya. Jadi tetap mereka bilang itu mereka nggak kena, nggak bakalan ngomong kalau mereka kena, dan nggak bakalan ngasih tahu juga. Soalnya itu kan banyak yang kena tapi tanpa gejala. Kita ngedropin dulu. Iya, jadi kalau menurut gue mereka nggak bakalan ngasih tahu kalau mereka kena. Makanya pemikiran kita jadi kok iya ya pada nggak kena. Iya, soalnya egonya mereka nggak mungkin lah mereka bilang iya gue kena nih gara-gara kualat, gue nggak percaya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin udah. Lu pikir orang-orang yang nggak percaya itu egonya nggak tinggi banget? Jadi sama aja dalam artian katanya penyakit ini hanya terkena sama orang-orang yang percaya aja. Yang nggak percaya mah selamat lu. I'm here, pick up for 563. Alright, thank you so much. Kan enak kalau bisa nunggu di luar. Tapi gue harus ganti baterai. Gila, musim panas boros baterainya. Yang harusnya 1,5 jam. Ini satu ini. Udah kita pulang. Zuhur. Sebenarnya gue kepanasan juga sih. Tapi emang udah hampir waktunya. Udah 12:30, zuhur jam 1. 95 derajat Fahrenheit. Dan gue udah kepanasan. Ini kalau panas semua pada ngaco, termasuk otak gue ngaco. Kan kata juga apa ya? Sampai map aja ngaco. Di jalan baru dikasih tahu kalau salah. Hah? Serius? Udah sampai. Ngapain gue pakai sarung tangan kalau deket kayak begini mah? 752. Hello. Be careful with this one. I don't know if it's gonna. Okay. Thank you so much. You have a good day, okay? Ini di kacamata gue ada rambut cewek siapa? Jadi yang keduanya nanti gue vaksinnya tanggal 22. Rambut siapa ini? Rambut siapa? Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu ya. Besok gue lanjut lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Are they going to be later, do you know? Thank you.
Thank you. Hello. Do you guys have a coffee, like a frappuccino coffee blend? We could do one. Oke. Oh, ini tempat fitnessnya, ini keren ini. Tapi tetap aja panas. Thank you so much. You have a nice You guys too, thank you. Ya, jadi kemarin gua nggak kerja, masang audio. Begitulah kalau aksesoris motor kayak kurang terus. Ini kayak sekarang gua mikir mesti ditambahin powernya lagi. Nih gua dengerin segini, suaranya cukup buat gua. Kadang-kadang kalau pakai yang Bluetooth, pakai Sena gua, kalau di luar kayak ada apa nggak kedengeran, gua orang klakson kadang-kadang nggak kedengeran. Terus kalau ada ambulan juga nggak kedengeran kalau rada jauh. Kayaknya sih kalau pakai ini lebih aman sih, kayaknya ya. Tes aja.